warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas tutorial 2, peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Perkenalkan, nama saya Marianti, NIM 85610216, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, UPJJ Batam, mata kuliah filsafat ilmu. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertugas memeriksa apakah ilmu pendidikan punya objek kajian yang jelas, metode yang valid, dan tujuan yang etis. Ontologi memastikan pendidikan membahas apa, realitas belajar dan mengajar yang sebenarnya. Epistemologi meringkas bagaimana kita bisa tahu metode mengajar itu benar dan valid. Aksiologi menjaga agar tujuan pendidikan tidak hanya teknis tetapi juga etis dan bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa filsafat ilmu, penelitian pendidikan bisa terjebak pada teknis tanpa arah nilai. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan memberikan ruang untuk menguji dan mengembangkan konsep-konsep filsafat ilmu. Ketika guru dan peneliti pendidikan menerapkan prinsip ilmiah di kelas, mereka memberi data dan masalah baru yang memaksa filsafat ilmu berkembang dan mereformulasi fondasinya. Jadi, hubungan timbal balik filsafat ilmu memberi kerangka, pendidikan memberi bahan uji. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu membedah masalah pendidikan dari 3 alasan utama. 1. Ontologi, apakah hakikat yang dari pendidikan itu sendiri? Apakah pendidikan hanya transfer pengetahuan atau memanusiakan manusia? Epistemologi, bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Hal ini berkaitan dengan metodologi pembelajaran. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan? Ini berkaitan dengan nilai etika dan tujuan dari proses belajar mengajar. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Kebijakan kurikulum Merdeka dirancang dengan simulasi ontologis bahwa siswa aktif, epistemologi belajar berbasis proyek, valid, dan aksiologi pendidikan harus membangun karakter. Pembelajaran, guru menggunakan pendekatan didaktis atau saling mengajar, mencerminkan pemahaman bahwa ilmu diperoleh melalui proses dialektika dan interaksi sosial, bukan sekedar pemberian informasi atau arah. 3. Kurikulum, penggunaan pendekatan konstruktivis dan sains muncul karena guru memahami bahwa pengetahuan dibangun bukan ditransfer. Kesimpulannya adalah hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat mutualis atau saling menguntungkan, didaktis saling mengajar, dan dialektis saling membenarkan. Filsafat ilmu memberikan landasan teoritis kritis, sementara pendidikan memberikan ranah praktis empiris bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.